Selamat pagi adik-adik, sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa. Tante Lita senang sekali ketemu adik-adik. Semoga adik-adik semua sehat. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap memuji Tuhan ya. Kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan berkati ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau juga bekerja lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami akan memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kamu dan sayang aku. Haleluya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang kita semua. Sayang Tante Lita, sayang adik-adik, sayang juga sama mama papa. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian lagi ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah
sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Haleluya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Haleluya. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Puji Tuhan, adik-adik kita berdoa ya. Engkau adalah sahabat kami Tuhan Yesus, sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Sepanjang waktu yang sudah kami lewati, Engkau Allah yang tetap menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, supaya kami boleh lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Tante Lora harap kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Sekalipun kita di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah sama-sama. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan dengar firman Tuhan ya. Jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan ya. Kita percaya sekalipun adik-adik ada di rumah, Tante Lora juga di rumah, tapi terima kasih, Tuhan Yesus itu ajaib dan Tuhan Yesus ada di sini dan ada di sana. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan ya.
kita mau belajar tentang bagaimana sebagai anak Tuhan, kita harus mau memberikan atau berkorban atau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, cerita ini adik-adik nanti bisa baca di Alkitab, terdapat di dalam Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya, di dalam Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nah, ya, nanti adik-adik bisa minta tolong untuk membacakan ceritanya dari Alkitab. Minta tolong kepada mama papa, kepada kakak, kepada siapa aja yang bisa menolong adik-adik membacakan ceritanya dari Alkitab. Ya, jangan lupa dibaca ya. Oke. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang seorang wanita yang mengurapi Yesus. Ya, ini ada seorang wanita di kota Betania. Wanita ini dikenal sebagai seorang yang berdosa. Ya, dia banyak orang sih nggak suka ya sama wanita ini karena perbuatannya tidak baik. Ya, tapi perempuan ini dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia dengar saat itu Yesus lagi ada di rumahnya seseorang yang bernama Simon, karena Yesus diundang makan di rumah Simon. Jadi kemudian wanita ini segera dia datang ke rumah Simon dengan dia membawa buli-bulinya nih yang berisi minyak wangi yang sangat-sangat mahal. Ya, sangat mahal. Tapi dia ingin memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak sayang, walaupun mahal, tapi untuk Tuhan dia mau berikan yang mahal, ya, yang terbaik maksudnya ya. Nah, cepat-cepat dia datang. Ini cerita apa? Nah, ini dia ya. Tuhan Yesus lagi ngobrol sama Simon ini ya. Terus wanita itu datang dengan membawa botol minyak wanginya. Tuh. Ya. Dia datang, dia mendekati kaki Yesus sambil dia menangis. Ya. Sambil menangis dia mendekati kaki Yesus. Nah, air matanya ini tuh kena ke kaki Yesus. Jadi wanita ini menyekanya, ya, air matanya yang jatuh ke kaki Yesus dia seka dengan rambutnya yang panjang. Tuh. Kemudian dia mencium kaki Yesus dan kemudian dia mengambil botol minyak wanginya, dia tuangkan ke kaki Yesus dan dia mengelus kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, minyak wangi itu kan sangat wangi. Jadi satu ruangan itu pasti baunya wangi jadi, ya. Nah, orang-orang di situ pada heran. Mereka heran, kok perempuan ini menuangkan minyak wangi yang mahal ke kaki? Kan minyak wangi biasanya dipakainya di mana? Ya, di badan ya, ditaruh atau di pergelangan tangan, di belakang kuping, di leher, pokoknya di baju gitu ya. Tapi ini di kakinya Yesus. Tuh, Yesus kan duduknya kalau orang zaman dulu kayak gitu tuh. Duduknya selonjoran ya. Jadi kakinya nggak di bawah, tapi kayak setengah tidur. Ya. Nah, jadi perempuan ini terus sambil menangis dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya. Jadi orang-orang juga mikir, kok Yesus emang nggak tahu apa bahwa perempuan ini perempuan berdosa? Kok Yesus mau aja sih ya diminyakin oleh perempuan yang berdosa? Ya, tuh orang-orang pada dalam hatinya pada bertanya-tanya. Tapi Yesus tahu isi hati mereka dan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus senang dengan perbuatan perempuan ini karena perempuan ini menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan menuangkan minyak wangi yang sangat mahal itu, ya, sambil dia mengelus dengan rambutnya, ya. Kemudian
Tuh, perempuan ini terus dia mengelus dengan rambutnya. Kaki Yesus yang air matanya jatuh dan kemudian minyak wanginya juga dituang di kaki Yesus. Terus dia menangis ya. Dia sepertinya dia mau bilang bahwa dia sangat mengasihi Yesus dan dia tahu dia orang berdosa, tetapi dia mau minta tolong kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini. Yesus bilang gini. Nih, Tuhan Yesus bilang kepada perempuan itu bahwa dosamu sudah diampuni. Wah, senang sekali ya perempuan ini karena dia sudah diampuni dosanya dan dia tidak mau berbuat dosa lagi. Ya, adik-adik, kita belajar dari perempuan ini yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dan dia sudah menuangkan minyak di kaki Yesus dan Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Ya, jadi Yesus, kalau kita misalnya orang-orang yang berdosa punya salah, adik-adik punya salah, ya, terus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan Yesus, kita berdoa minta ampun kepada Tuhan Yesus pasti mengampuni. Asal adik-adik berjanji jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita belajar dari perempuan ini memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan yang sangat-sangat baik kepada kita, yaitu apa? Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, yaitu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Ya, kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dan kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Emang apa sih memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Nah, adik-adik bisa, contohnya nih, misalnya adik-adik melakukan yang baik tuh seperti adik-adik rajin sekolah, rajin berdoa, rajin baca firman, dengar-dengaran orang tua, jangan cepat marah, jangan cengeng ya kalau ditegur sama orang tua. Ya, memang sulit sekali bagi kita, ya, apalagi anak-anak senangnya suka-suka maunya, ya. Kita sulit melakukan seperti yang tadi Tante Laura bilang, ya. Tetapi ini firman Tuhan yang ajarkan kepada kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk belajar seperti perempuan tadi, seperti wanita tadi, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya, dengan begitu kita sudah menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang dengan perbuatan kita. Oke adik-adik, nah sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Dan sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas 7, ceritanya tadi kan Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Tapi sekarang ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 7 ayat 38. Bagian yang terakhir ya. Tante Laura bacain. Itu bagian yang terakhir. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sekali lagi ya, Lukas 7 ayat 38 bagian akhir. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa sebelum kita mengakhirinya. Nah, jadi adik-adik sekarang udah siap ya mau berdoa gimana?
lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikut Tante Lora berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami mau belajar melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang suka memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan tolong mampukan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keadaan sekarang. Kiranya Tuhan tolong cepat lalukan wabah ini supaya kami boleh kembali ke sekolah minggu, kembali sekolah, dan kami bergembira dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.